Halo Serene Lovers, kali ini India berhasil menyandang status sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Status ini disandang India setelah berhasil menggeser Cina yang sebelumnya sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah India mampu menyaingi perekonomian Cina? Mari kita simak ulasan berikut. Anak benua, begitulah julukan yang tepat untuk India. Julukan ini disematkan berdasarkan struktur geologi India yang sebagian besar terletak pada lempeng tektonik yang terpisah dari bagian Eurasia. Oleh karena itu, hingga saat ini India terus bergerak ke arah utara yang menyebabkan pegunungan Himalaya semakin tinggi. India memiliki 3 wilayah geografis utama, yaitu pegunungan Himalaya di sepanjang perbatasan utaranya. Lalu terdapat dataran Indo-Gangga yang terbentuk dari endapan aluvial 3 sungai besar. Kemudian dataran tinggi Deccan di wilayah selatan. India merupakan negara terluas ke-7 di dunia, sekaligus sebagai negara yang menempati sebagian besar Asia Selatan. Maka tidak heran bila India menjadi salah satu negara dengan etnis paling beragam di dunia. India memiliki luas 3.287.263 km persegi. Luas tersebut dibatasi oleh negara tetangganya, yaitu Pakistan di sebelah barat, sebelah utara berbatasan dengan Bhutan, China, dan Nepal, sebelah timur berbatasan dengan Bangladesh dan Burma, sedangkan pulau terluar India adalah Andaman dan Nicobar, yang berbatasan laut dengan Pulau Sumatera, Indonesia. Dengan letak geografis yang beragam, India memainkan peran penting dalam geopolitik Asia Selatan dan memiliki hubungan yang kompleks dengan negara-negara di sekitarnya. India terdiri dari 28 negara bagian dan 8 wilayah persatuan dengan ibu kota negaranya adalah New Delhi yang dibangun pada abad ke-20. Tepat di sebelah selatan pusat bersejarah Old Delhi untuk dijadikan sebagai pusat administrasi India. India menganut sistem pemerintahan republik konstitusional yang mewakili populasi yang sangat beragam yang terdiri dari ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa. Selain itu, India dikenal sebagai negara terbising di dunia karena di setiap sudut lalu lintasnya diliputi oleh suara klakson yang memekakkan telinga. Sampai sekarang, populasi India mengalami pertumbuhan yang pesat banget. Bahkan negara ini berhasil menggeser posisi Cina yang sebelumnya sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Saking membludaknya populasi di India, negara ini berupaya untuk meniru kebijakan Cina dalam mengatur laju pertumbuhan. Populasi India diperkirakan akan terus bertambah selama 4 dekade ke depan. Sementara itu, populasi Cina selama 2 dekade terakhir mengalami penyusutan. Bila dibandingkan populasi India saat ini mencapai 1,44 miliar jiwa yang berhasil menggeser Cina dengan populasi 1,43 miliar jiwa. Meski demikian, belum diketahui apakah pertumbuhan ini dapat menguntungkan atau merugikan bagi India. Di satu sisi, meningkatnya populasi India dapat membawa keuntungan, antara lain dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas ekspor dan impor, serta berperan penting dalam pergerakan tren global. Namun di sisi lain, India harus menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kondisi India saat ini mirip dengan Cina pada 30 tahun yang lalu, di mana India memiliki populasi angkatan kerja berusia di bawah 25 tahun sebanyak 610 juta jiwa. Oleh karena itu, India diperkirakan akan menjadi satu-satunya negara dengan tenaga kerja yang cukup besar untuk menyaingi Cina. Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian Kerjasama Cina dengan Asia Selatan, Liu Zhongyi menilai, populasi yang besar tersebut dapat menjadi bonus demografi. Hal itu tergantung dari kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan dari pemerintah India. Namun bonus demografi dapat menjadi bencana demografi jika pemerintah India gagal mengeksekusi kebijakan mereka. Sejauh ini, India telah berupaya mensejahterakan rakyatnya dengan meningkatkan infrastruktur serta memperluas akses listrik dan air untuk rakyat di seluruh penjuru negeri.
Kalau kebijakan pemerintah India efektif buat mengatasi masalah sosialnya, berarti bisa diprediksi bahwa negara ini juga bisa mengatasi masalah ekonominya. Dengan populasi angkatan kerja yang banyak banget dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai, maka bukan hal yang mustahil negara ini dapat mengungguli Cina. Berdasarkan analisa perusahaan konsultan manajemen global McKinsey & Company, bahwa hingga tahun 2030, India perlu menciptakan setidaknya 90 juta pekerjaan non-pertanian untuk menyerap 60 juta pekerja baru yang akan memasuki dunia kerja. Hal ini harus diimbangi oleh pertumbuhan PDB India minimal sebanyak 8% per tahun selama 10 tahun berikutnya. Para ekonom memperkirakan PDB India akan berlipat ganda dari 3,4 triliun US dollar menjadi 8,5 triliun US dollar selama 10 tahun ke depan. Jika merujuk dari data Dana Moneter Internasional atau IMF, diperkirakan pertumbuhan ekonomi jangka menengah India sekitar 6% per tahun, yang lebih tinggi daripada Cina sebesar 4%. Berdasarkan analisa Bank Negara India menyatakan bahwa India berhasil menggeser Inggris sebagai perekonomian terbesar kelima di dunia. India diperkirakan dapat menjadi yang terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina pada tahun 2029. Sama halnya dengan Cina, India juga berupaya mengendalikan pertumbuhan populasinya. Pada tahun 1952, India membuat program keluarga berencana nasional pertama di dunia, di mana program tersebut menegaskan bahwa satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki 2 anak saja. Namun kebijakan tersebut kurang efektif, sehingga pada tahun 1975, India mengeluarkan kebijakan yang kontroversial di mana negara ini mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan melakukan kampanye vasektomi atau pemotongan alat kelamin secara paksa yang telah dilakukan kepada jutaan pria perkasa di India. Berbeda dengan Cina yang segera menyediakan lapangan pekerjaan serta membuat kebijakan yang berorientasi pada bisnis, pemerintah India justru malah kurang sigap dalam nentuin kebijakan ekonominya. Sehingga sedikit banget pengusaha ataupun investor asing yang mau membangun bisnisnya di India. Berdasarkan Pusat Pemantauan Ekonomi India, bahwa lapangan pekerjaan di India semakin menurun. Dari yang mulanya 413 juta pekerjaan pada tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 402 juta pekerjaan pada tahun 2022. Penurunan tersebut dikarenakan kebijakan demonetisasi yang diterapkan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi pada 2016 yang menghapus hampir 90% uang kertas India berdasarkan nilainya. Hal ini menimbulkan iklim bisnis India dinilai rumit oleh banyak investor, sehingga pengusaha dan investor asing meragukan kestabilan India. Hal mendasar yang sangat krusial lainnya adalah mentalitas pekerja India berbeda dengan Cina, di mana jutaan penduduk desa di Cina merantau ke kota untuk bekerja, sedangkan penduduk desa di India enggan merantau ke kota untuk bekerja. Selain itu, tekad penduduk Cina baik pria maupun wanita sangat kuat, sehingga banyak dari mereka tinggal di perkotaan dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Sementara di India, banyak perempuan usia kerja dari keluarga miskin perlu izin yang rumit dari keluarga jika hendak bekerja. Dalam analisa yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa India dengan populasi yang banyak akan tetap sulit menyaingi Cina dalam perekonomian. India memiliki banyak PR yang harus dituntaskan, terutama dalam kualitas sumber daya manusianya. Lebih sulit lagi, India hingga sekarang masih memandang sistem kasta yang mengakibatkan kesenjangan sosial tidak pernah putus. Sistem kasta di India sering dikaitkan sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di India. Gimana enggak, sistem kasta ini udah jadi tatanan sosial yang mendarah daging dan susah dilepasin karena bersifat turun-temurun, serta menentukan klasifikasi sosial seseorang dalam menjalani kehidupan. Secara konstitusional, sistem kasta di India secara resmi telah dilarang. Namun dalam praktiknya, sistem ini masih tetap berjalan sehingga menimbulkan ketimpangan sosial di kalangan kasta yang lebih rendah. Sistem kasta sangat berpotensi menghambat kemajuan India yang membuat negara ini sulit mencapai kesejahteraan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan adanya sistem kasta, maka akan menjadikan kalangan miskin semakin miskin, sedangkan kalangan kaya semakin kaya. Lebih parahnya lagi, kasta-kasta yang lebih rendah dan suku-suku minoritas diperlakukan tidak adil dan didiskriminasi secara sosial. Secara garis besar, orang di India menghadapi tantangan dalam kemajuan sosial,
profesionalitas dan politik mereka hanya berdasarkan kasta. Secara jangka panjang, hal ini akan berdampak pada garis keturunan terhadap peluang dan mobilitas sosial. Sistem kasta di India membuat skill atau kemampuan manusia jadi nggak terasa, yang membuat minimnya tenaga ahli yang kompeten. Penelitian mengenai sistem kasta di India telah dilakukan oleh berbagai ilmuwan dan terbukti berdampak negatif bagi negara. Kendati demikian, orang India masih tetap kukuh untuk mengagungkan sistem ini. Menurut kitab Rigveda dan kitab Brahmana, terdapat 4 kasta yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat India sejak berabad-abad. Setiap kasta diwajibkan untuk menjaga kemurniannya, sehingga mereka dilarang untuk melakukan perkawinan campur ataupun berbaur dengan kasta lain. Kasta di India terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan yang tidak termasuk dalam 4 kasta tersebut digolongkan sebagai kaum Dalit. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing kasta. Yang pertama, kasta Brahmana. Kasta Brahmana adalah kasta tertinggi yang didominasi oleh para golongan cendekiawan di bidang pengetahuan hingga keagamaan. Kasta ini didominasi oleh guru sebagai cendekiawan bidang pengetahuan dan pendeta sebagai cendekiawan bidang keagamaan. Umumnya, kaum kasta Brahmana ini merupakan seorang vegetarian sehingga mereka tidak suka mengonsumsi makanan berdarah atau bernyawa seperti hewan. Kaum kasta Brahmana dilarang membuat senjata, menyembelih, menjual racun, serta hal lain yang berhubungan dengan kematian. Yang kedua, kasta Ksatria. Kasta Ksatria berisikan para anggota militer, bangsawan, hingga pegawai lembaga pemerintahan. Pada zaman dahulu, kasta Ksatria didominasi oleh para tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan, keadilan, hingga pemimpin masyarakat. Hingga saat ini, kasta Ksatria masih tetap berhubungan dengan profesi di lembaga pemerintahan seperti pemimpin negara, anggota militer, penegak hukum, hingga tokoh masyarakat. Meskipun dianggap sebagai bangsawan, kaum kasta Ksatria tidak memiliki harta pribadi, melainkan hartanya adalah milik negara. Yang ketiga, kasta Waisya. Kasta Waisya didominasi oleh para pebisnis yang memiliki harta benda dari usahanya sendiri, seperti petani, seniman, pedagang, wirausaha, dan lainnya. Kasta Waisya masih tergolong dalam Triwangsa bersama dengan kasta Brahmana dan Ksatria yang memiliki peran dalam menciptakan kemakmuran di masyarakat. Kaum kasta Waisya identik dengan sifat tekun, cermat, terampil, hemat, dan mampu mengelola keuangan. Kaum kasta Waisya pasti identik dengan kaum pedagang yang berperan besar dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan bisnis. Keempat, kasta Sudra. Kasta Sudra didominasi para buruh dan pelayan yang patuh terhadap ketiga kasta di atas. Di Indonesia sendiri terdapat kasta Sudra yang menjadi kasta mayoritas umat Hindu di Bali, yaitu sebanyak 90% dari jumlah penduduk Bali. Kaum kasta Sudra identik dengan kekuatan jasmani, tekun, dan taat terhadap pemimpinnya. Tugas utama kaum Sudra adalah memakmurkan masyarakat atas petunjuk dari kaum di atasnya. Selain 4 kasta di atas, ternyata di India memiliki satu kasta yang dianggap untouchable alias tak tersentuh, yaitu kaum Dalit. Secara harfiah, kata Dalit berarti tertindas, sehingga kaum ini sering diperlakukan tidak manusiawi. Kaum Dalit dianggap hina dan haram untuk menginjakan kaki di muka bumi. Diskriminasi banyak terjadi pada kaum Dalit. Mereka dianggap sebagai manusia paling hina dan haram, sehingga hidupnya sangat menderita sekaligus terpuruk. Kaum Dalit bekerja sebagai gelandangan, pengemis, hingga pemulung kotoran manusia. Bahkan di India Utara, kaum Dalit ini diasingkan dan disudutkan oleh masyarakat sejak waktu lama. Mirisnya, korban diskriminasi terhadap kaum Dalit paling parah terjadi pada kaum wanita. Hal ini karena wanita Dalit rentan terhadap pemerkosaan. Lebih dari itu, jika seorang kaum Dalit dibunuh oleh seseorang dari kasta di atasnya, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran ringan dan diartikan sebagai pembunuhan terhadap binatang. Selain itu, pemerintah juga tidak memperjuangkan kesejahteraan kaum Dalit, sehingga kaum Dalit dilarang mengakses rumah sakit, bekerja di sektor publik, hingga sulitnya mengakses pendidikan.